Di akhir abad ke-18, para ilmuwan Eropa lagi semangat-semangatnya menjelajahi dunia untuk mencari spesies baru. Setiap hewan baru yang mereka temukan biasanya punya bentuk yang jelas. Tapi, suatu hari, sebuah paket aneh tiba di British Museum London. Paket itu berisi kulit hewan yang bentuknya bikin semua orang bingung. Ada paruh bebek, tubuh berang-berang, kaki berselaput, dan bulu yang tebal kayak mamalia air. Inilah untuk pertama kalinya dunia mengenal hewan yang kemudian kita sebut platypus. Ilmuwan yang memeriksanya adalah George Shaw, naturalis terkenal pada tahun 1799. Tapi masalahnya satu, Shaw sendiri nggak percaya hewan ini nyata. Dia sampai menulis di catatannya kalau bentuk hewan ini terlalu absurd untuk dipercaya. Bahkan, Shaw benar-benar mencari bekas jahitan di antara paruh dan kepala platypus, karena ia curiga ini cuma karya prank, hewan palsu yang ditempel dari beberapa bagian hewan lain. Namun rasa penasaran itu berubah jadi kehebohan. Dunia ilmiah mulai mempertanyakan, kalau hewan ini beneran ada, bagaimana cara dia hidup? Kenapa mamalia punya paruh? Dan kenapa mamalia bertelur? Untuk menjawab semua itu, Inggris mengirim lebih banyak ekspedisi ke Australia. Salah satunya dipimpin oleh David Collins, pejabat dan penulis sejarah awal Australia. Dari catatan dialah kita pertama kali membaca cerita tentang platypus hidup, bukan sekedar kulit yang dikeringkan. Collins menggambarkan hewan ini sebagai makhluk pemalu yang berenang di sungai, menyelam dengan tenang, dan menggali lubang di tepi air. Inilah momen ketika ilmuwan akhirnya percaya, platypus itu asli. Tapi tetap saja, keanehannya tidak berhenti di situ. Setelah diteliti ternyata platypus mamalia bertelur, sebuah karakteristik yang seharusnya cuma dimiliki reptil dan burung. Dunia biologi jadi heboh. Karena sebelum itu, definisi mamalia adalah melahirkan anak. Tapi platypus mematahkan aturan itu begitu saja. Lalu ditemukan fakta lain, platypus jantan punya taji beracun di kakinya. Racun itu tidak mematikan manusia, tapi cukup untuk membuat seseorang tidak bisa berjalan berhari-hari karena rasa sakit yang ekstrim. Ini membuat para ilmuwan semakin yakin kalau platypus bukan sekedar spesies baru, tetapi salah satu makhluk paling aneh yang pernah ditemukan. Pada akhirnya, penelitian menunjukkan kalau platypus berasal dari kelompok mamalia purba bernama Monotrem, sebuah garis evolusi kuno yang sudah ada sejak zaman dinosaurus. Dan karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, evolusi di sana berjalan dengan gaya yang tidak ditemui di belahan dunia lain. Hasilnya adalah hewan yang seolah-olah seperti campuran dari semuanya, tapi sebenarnya adalah saksi hidup dari masa lalu bumi. Yang menarik, penduduk asli Australia, suku Aborigin, sudah mengenal platypus jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Mereka menyebutnya malangong atau bunda bura, dan menganggapnya sebagai bagian alami dari sungai-sungai Australia. Tapi secara ilmiah, dunia baru mengakuinya ketika George Shaw dan para naturalis lain memastikan spesimen itu memang nyata. Hari ini, platypus dianggap sebagai salah satu hewan paling unik di planet ini. Dari hewan yang dulu dicurigai sebagai tipuan, kini menjadi simbol keajaiban evolusi. Dia adalah bukti bahwa alam bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda dari semua makhluk lain.